Bab 2471, Zhang Taichu. Sang Dewi pergi lebih awal. Namun dia juga melihat hasil pertempuran itu secara rahasia. Dia benar-benar tidak menyangka Julian akan menjadi begitu kuat. Kekuatan Julian berada di luar imajinasinya dan di luar ekspektasinya. Namun, menjadi lebih kuatnya Julian juga merupakan bagian dari rencananya. Dia mengerahkan banyak usaha untuk rencana ini. Dia menyembunyikan napasnya sendiri. Bahkan Julian tidak bisa merasakan napasnya. Dia meninggalkan Chaos Arena dan muncul di dunia luar. Suatu daerah tertentu, suatu tempat kuno. Sang Dewi muncul di luar gerbang Gunung Suci. Dia melihat ke arah formasi pelindung gunung di sana, berjalan mendekat, muncul di depan formasi itu, dan berseru, "Senior Zhang, aku, dalam wujud dancing, ingin bertemu denganmu." Suaranya bergema. Di bagian terdalam Gunung Suci, seorang pria parubaya yang duduk bersila membuka matanya. Dia tidak tahu berapa lama dia telah duduk bersila, dan tubuhnya tertutup debu. Dengan pikirannya, debu di sekujur tubuhnya lenyap, dan sepotong pakaian baru muncul padanya. Dia melambaikan tangan dengan santai. Dewi Kekacauan muncul di hadapannya di luar gerbang gunung. Sang Dewi menatap lelaki setengah baya di depannya. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat polos. Penampilannya juga sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya, tetapi pupil matanya sangat dalam, tidak terlihat ujungnya. Sang Dewi tiba-tiba berlutut di tanah. Bentuk Kekacauan menyapa senior. Pria parubaya itu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Saya telah menyendiri selama-lamanya, dan saya tahu bahwa tidak banyak orang yang mengenal saya. Bagaimana Anda mengenal saya, dan bagaimana Anda menemukan tempat ini?" Sang Dewi segera berkata, "Aku adalah putri dari mantan penguasa abadi, Chaos. Sebelum 10 alam lahir, ayahku pernah berlatih di sini selama beberapa waktu. Senior yang mengajari ayahku. Aku sering mendengar ayahku berbicara tentangmu. Ayahku berkata bahwa di era Kaisar Manusia adalah nomor 1 dan senior adalah nomor 2. Pria parubaya itu melirik Chaos, lalu berkata, "Pergi." Mendengar ini, Sang Dewi tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Anda." Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Sudah lama aku tidak bertanya tentang dunia luar. Senior, apakah kau benar-benar bersedia menerima ini? Kau hanya dikalahkan oleh Kaisar Manusia dan telah mengasingkan diri di sini sejak saat itu. Sekarang Kaisar Manusia telah lama meninggal. Ia mengalahkan iblis jahat dari luar angkasa dan menciptakan 10 alam. Ini adalah buah dao tertinggi. Buah dao ini harus kau warisi. Di seluruh 10 alam tak berujung, tidak ada yang lebih memenuhi syarat daripada dirimu untuk mewarisi buah dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Selain itu, Kaisar Manusia meninggalkan teknik perbaikan langit di medan perang kekacauan. Teknik perbaikan langit diperoleh Kaisar Manusia dari pemimpin iblis jahat dari luar angkasa. Teknik itu tidak lebih lemah dari kitab suci tertinggi 10 arah." Mendengus. Pria parubaya itu mendengus dingin. Apa yang dapat dihitung oleh kitab suci tertinggi 10 arah? Aku dikalahkan oleh Kaisar Manusia karena aku belum mengembangkan kekuatan sihirku dengan sempurna. Sekarang aku telah mengasingkan diri untuk selamanya dan telah menyempurnakan keterampilan unikku. Bahkan jika Kaisar Manusia masih hidup, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah jika kita bertarung lagi. Ya. Sang Dewi segera menyanjungnya, berkata, "Apa itu Kaisar Manusia biasa? Dia bukan apa-apa di hadapanmu, senior." Namun sekarang penerus Kaisar Manusia telah muncul. Dia telah mempelajari kitab suci tertinggi 10 arah, mempraktikkan 10 buku surgawi, dan telah menguasai 10 arah dao. Tidakkah kau ingin membuktikan bahwa keterampilan unikmu tidak kalah dengan 10 arah dao? Kekacauan mulai menawarkan saran. Sejauh yang aku tahu, beberapa iblis jahat dari luar angkasa telah ditekan di bawah prasasti kekacauan. Sekarang, selama kita melepaskan iblis jahat dari luar angkasa dan membiarkanmu menekan dan membunuh mereka, kau akan menjadi makhluk paling bergengsi di 10 alam ratu manusia dan penguasa abadi yang sejati. Tidak tertarik. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. "Aku tahu kau tidak tertarik pada penguasa alam abadi, tapi tidakkah kau ingin membuktikan bahwa kau tidak lebih buruk dari Kaisar Manusia?" Pria parubaya itu menatap Sang Dewi dan berkata dengan tenang, "Gadis kecil, kamu datang kepadaku hanya untuk memberitahuku bahwa keturunan Kaisar Manusia telah muncul, dan kamu ingin aku membunuhnya." Sang Dewi tampak malu dan berkata, "Senior adalah senior. Sejujurnya, Julian dan aku punya dendam besar. Dia membunuh ayahku dan ingin menjadi penguasa alam abadi. Untungnya, aku menyembunyikan hati alam abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia sebelumnya, kalau tidak, dia akan menjadi penguasa alam abadi sekarang. Begitu dia menjadi penguasa alam abadi, bahkan jika kamu sedang menyendiri, dia akan datang mencarimu dan membunuhmu untuk menghilangkan masalah di masa depan." Ya. Pria parubaya itu tampak tidak percaya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depannya. Prasasti-prasasti tersebut dihimpun menjadi suatu diagram deduksi. Dia ingin menyimpulkan apakah yang dikatakan Dancing itu benar, dan menyimpulkan beberapa hal tentang Julian. Diagram deduksi terus berputar. Boom! Pada saat ini, diagram deduksi langsung rusak. Pria parubaya itu juga mengalami serangan balik,
tubuhnya sedikit miring, dan dia hampir jatuh ke tanah. Anak baik. Pria parubaya itu tampak terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sebenarnya tidak mungkin untuk menghitungnya. Di era ini, masih ada orang yang tidak dapat saya hitung. Melihat pemandangan ini, Sang Dewi menghela napas lega. Dia benar-benar takut kalau lelaki setengah baya itu akan mengetahui sesuatu. Kalau dia tahu dia berbohong, dia pasti celaka. Pria parubaya di depannya memiliki latar belakang yang hebat. Ini adalah orang kuat yang terkenal di era Kaisar Manusia. Dia adalah pria kuat tak tertandingi yang bersaing untuk mendapatkan supremasi dengan Kaisar Manusia, tetapi dia dikalahkan oleh Kaisar Manusia. Setelah dikalahkan oleh Kaisar Manusia, dia mengasingkan diri di sini, dan bahkan ketika kekacauan tak berujung terjadi dan iblis jahat dari luar angkasa menyerang Endless, dia tidak keluar. Orang kuat ini bermarga Zhang dan bernama Taichu. Zhang Taichu, saat bersaing dengan Kaisar Manusia untuk meraih supremasi, telah mencapai puncak alam primordial Chaos Return to Origin, dan hanya berjarak satu langkah dari alam primordial Chaos Return to Origin milik Kaisar Manusia. Hanya satu langkah inilah yang menyebabkan kekalahannya terhadap Kaisar Manusia. Senior, apakah kau tidak ingin merebut buah dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia setelah ia mengalahkan iblis-iblis jahat dari luar angkasa? Apakah kau tidak ingin merebut buah dao ini dan melangkah ke alam Chaos Returning to Onenes? Kekacauan memandang Zhang Taichu. Zhang Taichu melirik Sang Dewi dan berkata dengan tenang, gadis kecil, kamu cukup bijaksana. Untuk menghidupkan kembali ayahmu, kamu ingin aku membuka Chaos Stele dan melepaskan iblis jahat yang ditekan di bawah Chaos Stele. Zhang Taichu tidak dapat mengetahui apapun yang berhubungan dengan Julian. Namun tak menjadi masalah baginya untuk melihat menembus wujud kekacauan itu. Mendengar ini, Sang Dewi gemetar ketakutan. Zhang Taichu tersenyum tipis, rencana dan tipu dayamu tidak berguna di hadapanku, tetapi bahkan jika iblis-iblis asing ini muncul, akan mudah bagiku untuk menekan mereka. Bahkan mantan pemimpin iblis-iblis asing itu mungkin bukan lawanku. Kamu sangat pintar. Kamu berhasil membangkitkan minatku. Aku ingin bertemu Julian yang kamu sebutkan dan melihat seperti apa orangnya. Sang Dewi awalnya merasa sangat takut, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Taichu, dia merasa sedikit lega. Dia berlutut di tanah dan memohon dengan getir, Senior Zhang, tolong selamatkan ayahku. Hanya dengan melepaskan iblis jahat dari luar angkasa dan menarik medan perang ke domain kekacauan, sehingga pertempuran sengit dapat terjadi di domain kekacauan, ayahku dapat diselamatkan. Bab 2472, Asal Mula Gunung Suci. Zhang Taichu bertarung dengan Kaisar Manusia dan dikalahkan. Ini tidak berarti bahwa dia lemah, melainkan dia sangat kuat. Era Kaisar Manusia dipenuhi dengan orang-orang yang kuat. Ada pedang iblis Dugu Wusheng, Patriark Dao Jimat, Kaisar Kesengsaraan, dan bahkan orang-orang kuat yang menjaga jalan tanpa akhir, serta orang-orang kuat yang tewas dalam pertempuran. Akan tetapi, meskipun orang-orang kuat ini kuat, mereka tidak sebaik Zhang Taichu. Sepanjang era Kaisar Manusia, hanya Kaisar Manusia yang mampu menekan Zhang Taichu sampai batas tertentu, namun Kaisar Manusia tidak yakin ia mampu membunuh Zhang Taichu. Kaisar Manusia mengusir setan jahat dari luar angkasa dan menciptakan 10 alam, tetapi Zhang Taichu meremehkan pencapaian ini. Dia telah mengetahui rencana Sang Dewi. Sang Dewi hanya ingin menggunakan tangannya untuk membunuh Julian, membuka prasasti kekacauan, dan melepaskan iblis jahat dari luar angkasa. Kamu bisa kembali. Zhang Taichu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, aku tidak ingin terlalu memperhatikan dunia luar. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, jadi jangan terlalu terobsesi. Jika kamu terlalu terobsesi, kamu akan dirasuki oleh iblis, yang tidak berbeda dengan iblis jahat dari luar angkasa. Mengenai Julian yang kamu sebutkan, aku akan pergi dan menemuinya. Zhang Taichu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Sang Dewi langsung menghilang di tempat, dan sesaat kemudian dia muncul di luar gerbang gunung suci ini. Sang Dewi berdiri di luar gerbang gunung, ekspresinya cukup serius. Dia juga berpikir bahwa dia dapat meyakinkan Zhang Taichu untuk maju. Akan tetapi Zhang Taichu tidak menginginkan ketenaran atau kekayaan, dan dia bahkan tidak tertarik pada dewa keabadian. Dia berpikir, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya tidak punya pilihan selain memaksa Anda untuk mengambil tindakan. Ada sedikit ekspresi depresi di wajah cantik Dewi Kekacauan, lalu dia meninggalkan tempat itu dan menghilang di area tersebut. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar gerbang gunung sebuah sekte Tao kuno. Era Kaisar Manusia merupakan era yang cemerlang tanpa akhir, dengan banyak orang kuat dan banyak sekte kuno. Dalam pertempuran itu, banyak sekali orang kuat yang turut serta. Namun, ada juga sebagian orang yang takut mati dan tidak pergi ke bagian terdalam dari Endless untuk bertarung, tetapi tetap berada dalam tradisi Tao. Sejauh yang diketahui Sang Dewi, memang ada orang-orang kuat tak tertandingi yang tersembunyi di sekte kuno ini. Meskipun orang-orang kuat ini tidak sekuat Zhang Taichu, jika seseorang tidak sekuat dia, bahkan Zhang Taichu tidak akan berani ceroboh jika beberapa dari mereka digabungkan. Gunung Suci Asal adalah sekte Tao yang sangat kuno. Aliran Tao ini juga sangat kuat pada masa Kaisar Manusia. Gunung Asal Ilahi tampaknya memahami asal-usul setan jahat asing, dan tampaknya tahu bahwa bahkan jika semua kekuatan bersatu, mereka tidak akan dapat melenyapkan setan jahat asing.
Oleh karena itu, setelah setan jahat asing muncul, gunung asal ilahi hanya secara simbolis mengirim beberapa pengikut untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Akan tetapi, para pembangkit tenaga listrik sejati dari gunung asal ilahi tidak ikut serta dalam pertempuran sama sekali. Sejauh yang diketahui Sang Dewi, leluhur gunung asal juga merupakan makhluk kuat di alam kekacauan kembali ke asal. Meskipun ia bukan tandingan Zhang Taichu, wilayah kekuasaannya berada pada level yang sama dengan Zhang Taichu. Sang Dewi muncul di area di mana gunung suci asal berada. Alasan dia mengetahui rahasia-rahasia yang tidak diketahui ini adalah karena ayahnya pernah menjadi penguasa alam abadi. Kaisar manusia meninggalkan banyak buku, yang mencatat berbagai hal besar dan kecil di alam tanpa akhir. Bahkan Kaisar manusia mengetahui beberapa informasi tentang iblis jahat dari luar angkasa. Kaisar manusia juga mencatat kisah-kisah batin ini. Akan tetapi, semua buku berada di tangan Duan dan makhluk dari dunia luar tidak punya kesempatan untuk membacanya. Sang Dewi muncul di luar gerbang gunung asal ilahi. Dia berteriak keras, penguasa keabadian saat ini, Chaos, datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur gunung asal ilahi. Suaranya bergema di seluruh area. Saat suaranya muncul, kristal ajaib muncul di tangannya. Dia memegang kristal itu tinggi-tinggi di tangannya. Pada saat ini, kekuatan Dao Surgawi dari 10 alam tak berujung tampaknya memberkatinya. Dia tampak sangat misterius dan kuat. Pada saat ini, cahaya kemasan menyebar di kejauhan, jatuh, muncul di depan sosok yang kacau, dan membentuk tangga. Sang Dewi melangkah menaiki tangga, berjalan menuju gunung suci di kejauhan selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, mereka muncul di puncak sebuah gunung suci. Ada tebing di sini, dan seorang lelaki tua duduk bersila di depan tebing. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan berjanggut panjang. Dia tampak sangat tua. Terlebih lagi, ketika kekacauan muncul di sini, mustahil untuk merasakan nafas lelaki tua itu, seolah-olah dia tidak ada. Sang Dewi menatap lelaki tua di depannya dengan rasa ingin tahu. Entah itu Zhang Taichu atau leluhur gunung asal ilahi, dia hanya mendengar tentang mereka dari ayahnya atau membaca catatan di buku-buku kuno. Dia belum pernah melihat mereka sama sekali. Gadis, ada apa? Orang tua itu membuka matanya sedikit dan melirik kekacauan itu. Chaos segera berlutut di tanah dan berkata, penguasa keabadian saat ini, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, senior. Orang tua itu melambaikan tangannya sedikit, dan Sang Dewi pun ditarik ke atas oleh kekuatan yang dahsyat. Dia berkata dengan enteng, hati tak berujung di tanganmu hanyalah hati tak berujung palsu. Itu hanya dapat memengaruhi kekuatan 10 alam surgawi Dao, tetapi tidak dapat benar-benar mengendalikan 10 alam surgawi Dao. Sebagai makhluk kuat yang tak tertandingi, leluhur gunung asal ilahi dapat melihat sekilas bahwa hati tak berujung di tangan Sang Dewi bukanlah hati tak berujung yang sebenarnya. Ya. Sang Dewi sedikit tertegun. Palsu. Hati yang tak berujung ini diwariskan kepadanya oleh ayahnya, bagaimana mungkin itu palsu? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Jika tidak, kembalilah. Leluhur gunung asal ilahi berbicara dengan lembut. Jika Sang Dewi tidak muncul bersama Endless Heart, dia tidak akan melihatnya sama sekali. Sang Dewi segera tersadar. Terlepas dari apakah hati tak berujung itu nyata atau tidak, ia harus terlebih dahulu membujuk leluhur gunung asal ilahi untuk keluar dari gunung itu. Senior, tahukah kamu bahwa medan perang kacau yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia telah muncul? Lalu apa? Leluhur gunung asal ilahi berbicara dengan ringan. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan medan perang yang kacau itu. Tidakkah kau tahu, senior, bahwa di medan perang kekacauan, ada teknik perbaikan langit yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia? Teknik perbaikan langit ini adalah keterampilan unik dari pemimpin iblis jahat dari luar angkasa. Selain itu, di arena kekacauan, ada juga kitab suci tertinggi 10 arah dan kitab surgawi Kaisar Manusia. Apa pentingnya jika aku mengetahuinya? Leluhur tua di asal-usul berkata dengan tenang, baik itu teknik perbaikan langit atau kitab suci tertinggi 10 arah, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya, semuanya dikultivasikan oleh orang lain. Semuanya adalah milik buah Dao orang lain. Bahkan jika aku mendapatkannya, bahkan jika aku mempelajarinya, apa bedanya? Aku hanya berjalan di jalan orang lain. Setelah mencapai levelku, aku hanya bisa menempuh jalanku sendiri dan mengambil langkah terakhir. Melihat hal itu semua tidak cukup untuk membuat leluhur gunung dewa asal terkesan, Sang Dewi mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kalau begitu, apakah kau pernah mendengar legenda Sang Guru? Mendengar ini, secercah keterkejutan melintas di wajah tenang leluhur gunung asal ilahi. Sang Dewi melanjutkan, menurut informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia, ada pemimpin lain di atas pemimpin besar dunia luar jahat. Pemimpin ini adalah eksistensi tak terkalahkan yang telah melampaui Chaos Returning to One Realm dan memasuki Domination Realm, dan dia mengganti pokok bahasan. Kaisar Manusia meninggalkan pesan dan menekan beberapa iblis asing di bawah prasasti kekacauan. Di antara mereka ada pemimpin kedua iblis asing. Pemimpin kedua iblis asing ini tahu cara memasuki wilayah dominasi. Saat itu, Kaisar Manusia mengusir kepala suku agung dan menekan kepala suku kedua. Setelah belajar dari kepala suku kedua cara memasuki alam dominasi, dia pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Endless, dan menuju dunia tempat para iblis jahat dari luar angkasa berada, mencari cara untuk masuk ke alam dominasi.
Begitu banyak tahun telah berlalu, dan Kaisar Manusia mungkin telah memasuki alam dominasi. Dan Zhang Taichu, yang dikalahkan oleh Kaisar Manusia, telah keluar dari pengasingannya. Dia ingin mempelajari segala hal tentang alam dominasi dari pemimpin kedua iblis jahat di luar sana. Jika kau terlambat, Zhang Taichu akan mendapatkan semua rahasianya. Begitu pemimpin kedua dibunuh oleh Zhang Taichu, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan rahasia-rahasia ini. Bab 2473, Membunuh Sang Penjaga. Sang Dewi datang ke Gunung Asal Ilahi dan mulai menipu leluhur Gunung Asal Ilahi. Tentu saja dia tahu bahwa leluhur Gunung Asal Ilahi merupakan lelaki kuat yang tak tertandingi, dan dia bisa memahami banyak hal hanya dengan menggunakan sedikit pikiran ilahinya. Apa yang dikatakannya ada yang benar, dan ada pula yang salah. Misalnya, benar-benar ada alam dominasi yang legendaris. Ini adalah informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Kaisar Manusia meninggalkan buku-buku, dan dalam buku-buku itu tercatat bahwa mungkin ada orang yang kuat di balik pemimpin besar iblis jahat dari luar angkasa, dan orang yang kuat ini telah melampaui keadaan kekacauan dan kembali ke kesatuan. Benar pula bahwa pemimpin kedua kejahatan alien ditekan berkat Chaos Stella. Kaisar Manusia telah pergi, dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi, jadi pencariannya untuk mencari cara memasuki wilayah kekuasaan adalah palsu. Juga salah jika dikatakan bahwa pemimpin kedua dari kejahatan alien mempunyai cara untuk memasuki wilayah kekuasaan. Dia membodohi leluhur Gunung Asal Ilahi dan membuatnya tertegun. Ketika dia mendengar metode memasuki wilayah dominasi dan bahwa Zhang Taichu telah meninggalkan gunung, dia memang tergoda. Pikirkan sendiri, senior. Aku pamit dulu. Setelah menyapa, Sang Dewi pergi. Dia pergi ke sekte Tao kuno lainnya. Gunung Tianzhao. Tempat ini adalah tempat suci kuno. Nenek moyang Gunung Tianzhao juga seorang pria yang sakti. Tingkat kultivasinya juga berada di alam Chaos Return to Origin, dan dia hanya selangkah lagi menuju Chaos Return to Onenes. Dia mengeluarkan hati tak berujung lagi dan bertemu dengan leluhur Gunung Tianzhao. Saya adalah penguasa tak terbatas saat ini, Dancing. Saya di sini untuk menyambut Anda. Senior, saya datang kepada Anda kali ini untuk memberitahu Anda bahwa Julian telah memperoleh teknik yang memungkinkannya memasuki wilayah kekuasaan. Zhang Taichu telah keluar dari pengasingan dan akan menguasai teknik ini. Sang Dewi bingung sejenak. Dia mengunjungi beberapa sekte kuno dan bertemu dengan beberapa tokoh kuat yang terkenal selama era Kaisar Manusia. Pada saat ini, di medan perang yang kacau, Julian dan Kay berkumpul. Keduanya berbicara tentang pengalaman masing-masing selama periode ini, dan mereka berdua mendesah dan bersyukur. Saya merasa sedih karena telah melalui begitu banyak hal dan saya senang karena saya masih hidup. Bos, apakah Anda akan bertarung untuk teknik perbaikan langit selanjutnya? Kay bertanya. Julian mengangguk pelan dan berkata, saya tidak iri dengan teknik perbaikan langit. Saya hanya ingin melihat seperti apa teknik dari luar alam tak berujung itu, dan apa perbedaan antara prasasti dari luar alam tak berujung dan prasasti dari alam tak berujung. Julian menciptakan diagram misteriusnya sendiri. Semakin dia memahami prasasti tersebut, semakin banyak perubahan yang terjadi pada formasi tersebut, dan semakin kuat pula formasi tersebut. Segala sesuatu yang dipelajarinya dapat diintegrasikan ke dalam diagram. Dia berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, kita sudah cukup beristirahat. Mari kita jalan-jalan dan melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk tentang teknik perbaikan langit. Bagus. Kay juga berdiri. Mereka mulai berkeliaran di arena kuno ini, medan perang kuno ini. Dalam pertempuran sebelumnya, Julian menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Sekarang, siapapun yang bertemu dengannya, mereka akan menjauhinya. Monolit kekacauan terletak di dunia gelap dekat tepian ketidakterbatasan. Swoosh. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di luar prasasti kekacauan. Pria parubaya ini tampak seumuran dengan penduduk bumi berusia 40 tahun. Dia mengenakan jubah sederhana, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap monumen langit tak berujung yang besar di depannya. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan. Pria parubaya itu melangkah maju, siap mengikuti celah kehampaan menuju medan perang yang kacau. Swoosh. Sebelum dia bisa masuk, dua lelaki tua muncul dan menghalangi jalannya. Pria parubaya ini tak lain adalah Zhang Taichu, tokoh terkenal dan berkuasa di era Kaisar Manusia. Rekan Taois. Seorang penjaga berkata, arena ini bukan milikmu. Kamu tidak boleh masuk, dan kamu tidak seharusnya datang ke sini. Mereka adalah penjaga stela tak berujung dan stela kekacauan. Mereka semua adalah mantan bawahan Kaisar Manusia. Tingkat kultivasi mereka sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan orang kuat seperti Zhang Taichu, mereka masih jauh tertinggal. Apa? Hentikan aku. Wajah Zhang Taichu menjadi gelap. Zhang Taichu, ini adalah arena yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Kesempatan dan kekayaan di dalamnya tidak berguna bagimu. Mengapa repot-repot memasuki medan perang yang kacau? Ada ekspresi tak berdaya di wajah tua penjaga arena Wuliang. Penjaga Chaos Arena juga berkata, ya, mengapa kamu melakukan ini? Saya tidak datang ke sini untuk keberuntungan, saya datang ke sini untuk Julian. Zhang Taichu berkata dengan ringan. Mendengar ini, wajah kedua penjaga itu berubah serius. Mereka adalah bawahan Kaisar Manusia,
dan mereka semua tahu tentang dendam antara Kaisar Manusia dan Zhang Taichu. Sekarang Julian telah berlatih kitab suci tertinggi 10 penjuru dan mempelajari kitab surgawi. Zhang Taichu datang kepadanya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu untuk apa dia ada di sini. Senior Zhang, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, dan akhirnya ada makhluk hidup yang dapat memahami kitab suci 10 arah tertinggi dan kitab surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Julian adalah bakat yang menjanjikan dengan prospek yang tak terbatas. Di masa depan, dia akan memikul tanggung jawab berat untuk melindungi yang tak terbatas. Apa hubungannya ini denganku? Zhang Taichu berkata ringan dan melangkah maju. Berhenti. Kedua penjaga itu berdiri pada saat yang sama, dengan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Puncak dari semua hal yang kacau. Zhang Taichu merasakan napas kedua penjaga itu dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Senior Zhang, tugas kami adalah menjaga ring. Silakan kembali. Jika Anda melangkah maju lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Menghadapi dua pria kuat di puncak alam semesta, Zhang Taichu tampak sangat tenang. Mereka adalah puncak sejati dari semua hal dalam kekacauan, dan tidak dapat dibandingkan dengan kelaparan batu dan sistem langit yang membakar esensi, darah, dan jiwa mereka. Menghancurkan. Zhang Taichu mengangkat tangannya, dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Saat dia mengucapkan kata, hancurkan, cahaya hitam itu langsung berubah dan berubah menjadi beberapa prasasti aneh. Prasasti-prasasti ini bersatu membentuk kata, hancurkan. Kata, hancurkan, membawa tekanan luar biasa. Kata, kehancuran, memancarkan kekuatan yang merusak. Bahkan penjaga sekuat mereka yang berada di puncak kekacauan tidak mampu melawan. Mereka terkunci dalam ruang ini dan tidak dapat membebaskan diri, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Tubuh mereka perlahan-lahan menghilang di bawah kekuatan kata, kehancuran. Dalam sekejap, kedua penjaga puncak alam kekacauan menghilang di depan prasasti kekacauan dan tewas di tangan Zhang Taichu. Setelah membunuh dua penjaga, ekspresi Zhang Taichu tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia baru saja membunuh dua semut. Dia melangkah maju, dan saat dia bergerak maju, sebuah retakan muncul di prasasti kekacauan, dan dia pun memasuki arena kekacauan. Dengan kematian tragis sang penjaga, citra penjaga yang diproyeksikan ke 10 alam menghilang seketika. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gambarnya menghilang? Mengapa saya tidak dapat melihat pemandangan Chaos Arena? Apa yang telah terjadi? Saat gambar itu menghilang, semua makhluk di 10 alam menjadi bingung. Selama beberapa era terakhir, pemandangan arena kekacauan telah terwujud di beberapa alam semesta inti 10 alam, tetapi sekarang telah menghilang, yang membuat makhluk-makhluk di 10 alam bingung. Di tanah suci kuno tertentu, seorang pria kuat bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Taichu benar-benar telah keluar dari pegunungan. Tidak banyak hal yang dapat menyebabkan Zhang Taichu keluar dari pegunungan. Mungkinkah benar-benar ada petunjuk ke alam dominasi di medan perang tak terbatas? Bab 2474, Tantangan Zhang Taichu. Beberapa leluhur sekte Tao kuno telah merasakan bahwa Zhang Taichu telah keluar dari pengasingannya dan membunuh penjaga tersebut. Mereka semua tahu ketenaran Zhang Taichu. Dia adalah seorang pria kuat, hanya saja lebih lemah dari Kaisar Manusia. Dia tidak muncul ketika setan jahat dari luar angkasa menyerbu, tetapi dia muncul sekarang. Di mata banyak orang berkuasa, kemunculan Zhang Taichu pasti memiliki sesuatu yang menarik baginya. Medan perang yang kacau. Di suatu tempat, Julian mengeluarkan beberapa petunjuk yang diperolehnya sebelumnya dan melihatnya. Akan tetapi, dia hanya memperoleh petunjuk sebagian, dan dia tidak dapat mengetahui keberadaan teknik perbaikan langit dari petunjuk tersebut. Jika dia ingin tahu keberadaan teknik perbaikan langit, dia harus menemukan petunjuk yang lengkap. Swoosh! Pada saat itu, sesosok muncul tanpa suara. Julian dan Kay tidak merasakan fluktuasi aura apapun sampai pria parubaya itu berdiri di depan mereka. Siapa? Julian dan Kay berbicara pada saat yang sama, dan keduanya melangkah mundur, menatap waspada pada pria parubaya yang muncul di depan mereka. Pria parubaya itu adalah Zhang Taichu yang bergegas mendekat. Zhang Taichu melirik Julian. Dia tidak dapat mengenali Julian, tetapi setelah melihat Julian, dia dapat mengetahuinya dengan sekali pandang. Setelah mengetahui tingkat kultivasi Julian, dia tidak bisa menahan cemberut. Setengah langkah ke alam kekacauan, begitu lemah. Dia mengira bahwa Julian telah mewarisi peninggalan Kaisar Manusia, menguasai kitab suci tertinggi 10 penjuru dan kitab surgawi, serta merupakan orang yang luar biasa dan berkuasa. Namun, tingkat kultivasi Julian sebenarnya mengecewakannya. Mengingat tingkat kultivasi Julian saat ini, akan mudah baginya untuk menghancurkan Julian sampai mati seperti membunuh seekor semut. Senior, siapa kamu? Merasakan tatapan tidak bersahabat dari Zhang Taichu, hati Julian sedikit bergetar, namun ia segera menenangkan diri dan menatap Zhang Taichu untuk bertanya. Zhang Taichu tampak acuh tak acuh dan bertanya, seberapa banyak keterampilan unik Kaisar Manusia yang telah kamu pahami? Ini. Julian tidak menyangka Zhang Taichu akan menanyakan pertanyaan ini begitu dia muncul. Mengetahui bahwa dia telah menguasai keterampilan unik Kaisar Manusia, orang di depannya pasti bukan orang biasa. Terlebih lagi, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melihat Zhang Taichu yang ada di depannya.
Menghadapi makhluk yang begitu menakutkan dan kuat, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Setelah jeda sebentar, dia menjawab dengan jujur, dari 10 buku surgawi, aku telah mengolah 7 dan mengolah kekuatan 7 arah Dao. Menghadapi Zhang Taichu, yang kultivasinya tak terduga, Julian masih tidak menyembunyikan apapun. Hanya 7. Zhang Taichu sedikit mengernyit, lalu bertanya, wah, butuh waktu berapa lama bagimu untuk memurnikan 10 penjuru langit dan bumi? Petik 2. Julian tertegun, tidak mengerti apa maksudnya. Dia bertanya dengan bingung, senior, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak ingin menindasmu karena kamu lemah. Aku akan memberimu waktu untuk mengolah kekuatan ilahi langit dan bumi 10 arah, dan kemudian aku akan datang untuk melawanmu. Zhang Taichu dengan jelas menyatakan tujuannya. Benar saja, dia datang untuk menantang Julian. Tepatnya, dia datang untuk menantang kekuatan magis langit dan bumi. Pada awalnya, kekuatan supranaturalnya belum berkembang sepenuhnya dan dia dikalahkan oleh Kaisar Manusia. Pada saat ia menguasai kekuatan sihirnya, para iblis jahat dari luar angkasa telah mundur, keberadaan Kaisar Manusia tidak diketahui, dan ia tidak mempunyai kesempatan untuk membuktikan kepada dunia bahwa keahlian uniknya tidak lebih lemah daripada keahlian 10 penjuru langit dan bumi. Kedatangan Zhang Taichu membuat Julian bingung. Kai di samping berbisik, jelas dia ada di sini untuk menantangmu. Julian bereaksi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, senior, Anda bercanda. Kultivasi Anda tidak terduga. Bahkan jika saya berlatih kitab suci tertinggi 10 arah dan mempelajari 10 arah langit dan bumi, saya tidak akan menjadi lawan Anda. Kau jelas bukan tandinganku. Zhang Taichu sama sekali tidak rendah hati. Bukan berarti dia sombong atau angkuh, dia benar-benar tidak menganggap serius Julian. Haha, Zhang Taichu. Pada saat ini, suara tawa terdengar dari kehampaan. Saat suara tawa itu terdengar, kekosongan itu retak dan seorang lelaki tua muncul di area tersebut. Orang yang datang tidak lain adalah leluhur Gunung Tianzhao. Orang tua itu sangat tua, berjanggut lebat dan berambut putih. Meskipun dia tua, auranya sangat kuat. Zhang Taichu melirik lelaki tua itu dengan ekspresi acuh tak acuh dan bertanya, ada apa? Zhang Taichu, sekarang kamu sudah keluar dari gunung, pasti ada hal baik di medan perang yang kacau ini. Orang tua dari Gunung Tianzhao itu tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Zhang Taichu berkata dengan tenang, saya datang ke sini hanya untuk menantang keturunan Kaisar Manusia. Zhang Taichu mengatakan kebenaran. Namun leluhur Gunung Tianzhao tidak mempercayainya. Pada saat ini, sesosok muncul lagi di kehampaan yang jauh. Ini adalah leluhur dari Gunung Asal Ilahi. Leluhur Gunung Asal Ilahi berdiri di kejauhan dan menyaksikan, tanpa mendekat. Segera setelah itu, nenek moyang sekte lainnya muncul. Ini semua merupakan keberadaan tingkat antik. Ada beberapa yang berada pada level yang sama dengan Zhang Taichu, dan ada juga beberapa yang levelnya lebih lemah dari Zhang Taichu. Kemunculan para prajurit tua tingkat antik di medan perang kekacauan ini mengejutkan para prajurit dari sekte tersembunyi lainnya di medan perang kekacauan. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mengapa begitu banyak prajurit muncul di medan perang kekacauan. Julian, aku akan memberimu 10 zaman untuk berlatih kitab-kitab surgawi yang tersisa. Setelah 10 zaman, aku akan menemukanmu dan melawanmu lagi. Apakah kau bisa bertahan hidup tergantung pada usahamu dalam 10 zaman ini? Zhang Taichu meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Orang tersebut telah menghilang dari area tersebut, tetapi suaranya masih bergema di area tersebut. Julian adalah milikku. Siapapun yang menyentuh Julian sebelum aku bertindak, aku akan membunuhnya. Suara mendominasi Zhang Taichu bergema di seluruh area. Orang-orang kuat dari sekte lain semuanya mengerutkan kening. Zhang Taichu pasti dapat melakukan apa yang dikatakannya. Jika mereka menyentuh Julian sekarang, Zhang Taichu akan benar-benar bertarung sampai mati. Ini adalah eksistensi yang bersaing dengan Kaisar Manusia untuk meraih supremasi. Barang antik ini semuanya sudah hilang. Tujuan kemunculan mereka adalah untuk melihat apa yang Zhang Taichu coba lakukan dan apa sebenarnya yang menyebabkan Zhang Taichu keluar. Adapun apa yang dikatakan Zhang Taichu tentang menantang Julian, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Berapa tingkat kultivasi Julian? Berapa tingkat kultivasinya? Julian bukanlah Kaisar Manusia, dan tidak layak menerima tantangan pribadi Zhang Taichu. Dengan kepergian Zhang Taichu, para leluhur sekte Tao kuno lainnya juga menghilang dalam kegelapan, dan tempat itu menjadi sunyi kembali. Julian mengerutkan kening. Gemuk, kamu tahu siapa ini? Kai menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja lolos dari kesulitan belum lama ini, dan dia tidak tahu apapun tentang orang-orang kuat yang tak tertandingi seperti Wu Jin. Dia adalah Zhang Taichu. Seorang pria berjalan keluar dari kehampaan di kejauhan. Ini Du Gubo. Du Gubo muncul di samping Julian dan berkata, Zhang Taichu adalah seorang pejuang yang tak tertandingi di era Kaisar Manusia. Dia menciptakan teknik kutukannya sendiri yang unik. Teknik kutukannya sangat aneh, tetapi sayangnya dia tidak menguasainya saat itu. Dia dikalahkan oleh Kaisar Manusia dan Permaisuri Manusia, dan kemudian dia mengasingkan diri. Bahkan dalam pertempuran antara iblis luar, dia tidak muncul. Menyumpahi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Julian menjadi menarik.
Aku kena kutukan gila-gilaan dan kepalaku sakit, jadi aku memperbaruinya perlahan-lahan. Maaf, saya akan memperbarui lagi setelah Julian menyelesaikan kutukan gila itu. Bab 2475, Rencana Julian. Julian sangat akrab dengan teknik kutukan. Dia tidak hanya sangat mengenal hal itu, dia juga telah mempraktikannya. Sejauh pengetahuannya, seni kutukan merupakan keterampilan unik yang dikembangkan oleh Dewa Leluhur Alam Semesta ke-12, dan seni kutukan tersebut diperoleh oleh Dewa Leluhur ini di dunia gelap. Julian tidak menyangka bahwa teknik kutukan itu sebenarnya diciptakan oleh Zhang Taichu. Zhang Taichu ingin membunuhmu. Bahkan jika kau telah mempelajari 10 arah langit dan bumi, kau tidak sebanding dengannya. Du Gubo menatap Julian dan berkata, kecuali kamu mencapai tingkat yang sama dengan Zhang Taichu, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi serius. Dia mengusap pelipisnya dengan ekspresi getir di wajahnya. Jaga dirimu baik-baik. Du Gubo muncul, mengucapkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan pergi. Setelah Sang Dewi mengunjungi beberapa tempat suci kuno dan mengungkapkan beberapa informasi, ia kembali ke medan perang yang kacau dengan tenang. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan melihat Zhang Taichu muncul, dan melihat bahwa Zhang Taichu tidak langsung membunuh Julian. Ada ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia benar-benar khawatir Zhang Taichu akan membunuh Julian begitu dia tiba. Jika itu yang terjadi, pertunjukan bagus yang seharusnya terjadi kemudian tidak akan dapat dilanjutkan. Diam-diam dia mengamati makhluk-makhluk perkasa dari tanah suci kuno dan tradisi Tao kuno. Sambil memperhatikan, dia mengikuti catatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia dan datang ke area tengah arena kekacauan. Ada formasi yang kuat di sini. Formasi ini sangat misterius. Ada prasasti-prasasti misterius di sekeliling formasi itu. Prasasti ini sangat mendalam dan bahkan tingkat kultivasi Sang Dewi tidak dapat memahaminya sama sekali. Tetapi dia tidak perlu mengerti. Dia memegang hati yang tak berujung di tangannya. Catatan yang ditinggalkan Kaisar Manusia dengan jelas menyatakan bahwa hati tak berujung dapat membuka segel prasasti kekacauan dan memasuki dunia yang tersegel. Tujuannya kali ini adalah memasuki dunia tertutup. Dia mengeluarkan jantung tak berujung. Saat jantung tak berujung dikeluarkan, ia pun diaktifkan. Hati yang tak berujung menarik kekuatan surgawi dari 10 alam. Kekuatan surgawi dari 10 alam berkumpul bersama dan membentuk seberkas cahaya. Seberkas cahaya itu menyinari formasi di depan. Pada saat ini, sebuah retakan muncul dalam formasi, dan Sang Dewi memasuki formasi tersebut. Pada saat ini, Julian merasa khawatir. Dia duduk di atas sebuah batu. Kai duduk di samping. Apa yang harus dilakukan? Julian menatap Kai di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata, jika Zhang Taichu datang kepadaku, aku tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan jika aku berlatih kitab surgawi lainnya dan mempelajari 10 arah langit dan bumi, alamku terlalu rendah dan aku sama sekali bukan tandingan Zhang Taichu. Kai juga berkata tanpa daya, bos, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda kali ini. Hosh. Julian menghela napas dan berkata, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Julian tidak peduli tentang banyak hal untuk saat ini. Bagaimanapun, Zhang Taichu memberinya 10 zaman waktu, dan masih ada 10 zaman yang tersisa. Paling buruknya, ketika waktunya habis, dia akan meninggalkan medan perang yang kacau dan memilih bersembunyi. Julian sudah punya ide dalam benaknya. Yaitu menemukan cara memperbaiki langit dalam 10 zaman dan kemudian melarikan diri. Akan tetapi, dia tidak memiliki cukup petunjuk dan tidak tahu di mana teknik perbaikan langit berada. Tiba-tiba sebuah ide datang padanya. Gemuk, kirimkan pesan kepada semua ahli di medan perang Chaos yang memiliki petunjuk tentang teknik perbaikan langit untuk berkumpul dan menyusun petunjuk lengkap untuk menemukan teknik perbaikan langit. Mengenai siapa yang bisa mendapatkan teknik perbaikan langit, itu tergantung pada kesempatan dan keberuntungan. Oke. Kai mengangguk. Lalu, sebuah berita pun tersebar. Julian memiliki beberapa petunjuk penting tentang teknik memperbaiki langit, tetapi itu tidak cukup untuk menemukannya. Sekarang dia sedang menunggu di Gunung Shaoji, menunggu orang kuat yang memiliki petunjuk tentang teknik memperbaiki langit muncul. Kemudian mereka akan mengeluarkan petunjuk di tangan mereka, membentuk prasasti lengkap, dan menemukan teknik memperbaiki langit. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Bahkan jika kita tidak memiliki petunjuk apapun, selama mereka mengumpulkan semua petunjuk, mereka dapat membentuk prasasti yang lengkap. Pada saat itu, alamat teknik perbaikan langit akan terungkap. Mungkin kita semua memiliki kesempatan. Saat berita itu menyebar, banyak orang kuat menuju Gunung Shaoji. Gunung Shaoji pernah runtuh. Namun kini Gunung Shaoji telah pulih. Gunung Shaoji, puncak gunung. Ada rumah kayu di sini. Julian duduk di depan rumah. Kai berkata, banyak makhluk muncul di dekat sini, tetapi tidak ada satupun yang datang ke sini. Mereka mungkin tidak punya petunjuk. Julian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu. Du Gubo terlihat berjalan di udara dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian memandang Du Gubo yang muncul dan bertanya, apakah kamu punya petunjuk? Du Gubo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya beruntung.
Saya membunuh mantan musuh dan mendapatkan prasasti yang tidak lengkap. Ya, Julian mengangguk pelan dan berkata, tunggu sampai orang kuat lain yang punya petunjuk muncul. Dugubo berhenti sementara. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk hidup berkumpul di area ini, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki petunjuk tentang teknik perbaikan langit. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. 3 bulan kemudian, sesosok makhluk muncul di puncak Gunung Shaoji. Pria ini tampaknya berusia 40-an, dengan tubuh kekar. Dia bertelanjang dada, dengan rambut hitam di seluruh tubuh bagian atasnya, dan tampak seperti gorila. Melihat pria ini, Dugubo sedikit mengernyit. Karena ini adalah orang kuat yang reputasinya buruk. Dahulu dia merupakan sosok yang ditakuti hingga membuat beberapa sekte kuno gemetar ketakutan. Begitu lelaki kasar itu muncul, dia berkata sembarangan, saya juga punya beberapa prasasti yang belum lengkap di tangan saya. Julian meliriknya, dan merasakan kekuatan ledakan di bawah tubuhnya yang kekar. Dia juga merasakan tingkat kultivasi pria itu, yang sedang berada di puncak kekacauan. Keadaan ini sungguh mengerikan. Siapa kamu? Julian bertanya ragu-ragu, siapa namamu? Pria kasar itu tertawa dan berkata, aku lupa namaku. Makhluk lain memanggilku Jagal. Senyum tukang daging tidak berbahaya. Dia tampak seperti seorang petani yang sederhana dan jujur. Oke. Julian mengangguk sedikit. Dia memberi isyarat kepada tukang daging untuk duduk. Si tukang daging tersenyum dan duduk. Setelah itu rombongan kembali menunggu, menanti munculnya makhluk-makhluk lain yang prasastinya belum lengkap. Beberapa hari lagi berlalu. Beberapa hari kemudian, terdengarlah suara tawa, dan seiring dengan suara tawa itu, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit Gunung Shaoji. Kelopak bunga ini berkumpul membentuk sosok wanita cantik jelita bak abadi. Wanita itu mengenakan gaun putih tipis yang agak transparan, dan orang bisa melihat pemandangan di baliknya. Begitu wanita itu muncul, aura yang kuat memenuhi udara. Julian juga merasakan tingkat kultivasinya, dan menemukan bahwa dia juga makhluk kuat di alam kekacauan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sekte-sekte tersembunyi ini terlalu menakutkan. Makhluk hidup apapun yang muncul di antara mereka berada di wilayah kekacauan. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu muncul di Endless sebelumnya, dia pasti bisa menghancurkan 10 alam Endless sendirian. Dugubo melirik wanita itu, lalu berbisik, Saudara Julian, ini adalah pemimpin Sekte Baihua. Sekte Baihua juga merupakan sekte kuno. Jangan tertipu oleh kecantikannya, dia kejam dan tidak berperasaan. Begitu dia marah, aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan menderita. Bersambung.